Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga malam ini malam yang jadi berkah untuk kita semuanya, malam Sabtu, dan kita kembali thalabul ilmi, mengkaji ilmu-ilmu penting dalam agama kita. Mudah-mudahan ini semakin menambah ketakwaan dengan kita semakin giat untuk menjalankan perintah dan menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan selamat mendengar ya bagi pemirsa pendengar yang mendengar lewat radio DS 107,8 FM yang ada di sekitar Panggang Gunung Kidul di Kapanewon Panggang, juga lewat radio streamingnya, serta yang sekarang fokus mendengar via Zoom Qobar Islam Academy. Bisa standby juga untuk menyiapkan pertanyaan dengan raise hand, walaupun itu pertanyaan bebas pun kami masih terima, juga lewat chat yang ada di Zoom. Dan juga pemirsa yang mendengarkan lewat YouTube ataupun yang menyiarkan ulang siaran kami ini, yang merelay siaran kami ini dari channel Rumeso TV di YouTube, begitu juga di Facebook dan Instagram @Wasikal. Bisa standby untuk menyiapkan pertanyaan walaupun nanti tidak sangkut pautnya dengan materi kita malam ini. Suami tega selingkuh. Ada hadis 1118 kami bahas, 1119, 1120, 21, 22, 23, berarti 6 hadis. Rata-rata 5 atau 6 hadis kita bahas tiap malam. Ini kami pantau yang mendengar lewat Instagram ada sekitar 50-an. Yang Facebook juga sudah turut hadir yang di Facebook. Ada sekitar 67, bisa siapkan pertanyaan juga dari sekarang ya. Begitu juga yang di YouTube. Channel Rumeso TV. Ada sekitar 30 mau 40 ini yang masuk untuk mengikuti kajian malam ini. Baik. Masih seputar ini problem-problem tetap dalam rumah tangga. Kali ini kisah Fatimah binti Qais, hadis 1118. Fatimah binti Qais dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna zauji talaqani salasan wa akhafu ay yuktahama alayya." Qal fa amaraha fatahawwalat. Rawahu Muslimun. Dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, suamiku telah mentalakku 3 kali." Berarti ini sudah talak paling maksimal ya, karena talak yang dibolehkan atau dibatasi dalam syariat cuma 3 kali talak. 2 boleh rujuk, 1 tidak boleh rujuk kembali, jadi talak bain. Nah, wahai Rasulullah, suamiku telah mentalakku dengan 3 kali talak. Aku takut ada orang yang mendatangiku, maka beliau menyuruhnya pindah dan ia kemudian pindah. Diriwayatkan oleh Muslim. Nah, hadis ini kalau disebutkan judul bab di dalam kitab Al-Minha Al-Alam Syarah Bulughul Maram karya Syekh Abdul Fauzan, beliau berikan judul bab Jawazu intiqalil mu'taddal ba'in lid darurah. Bolehnya wanita yang telah ditalak 3 itu berpindah lid darurah karena keadaan darurat. Beliau memberikan faedah seperti ini.
Hadis ini jadi dalil bahwa wanita yang sudah kena talak bain, talak 3, boleh dia itu keluar dari rumahnya, yang dimana dia ditalak di situ berarti di rumah suaminya. Idza khafat ala nafsiha, jika memang dia khawatir pada dirinya, ya mungkin ada gangguan-gangguan, ya, wa tatahawwal ila manzilin akhar ma'mun, dan dia berpindah ke tempat yang lainnya yang lebih aman. Wa hadza yadullu ala annaha la tantakil illa lid-darurah, dan ini cuma dibolehkan kalau berpindahnya dalam keadaan darurat saja. Kemudian hadis ini jadi dalil bolehnya menerima perkataan si wanita ketika dia katakan di keadaan rumahnya itu makmun, diberi ada rasa aman ataupun tidak, ya. Dan tidak perlu dibebankan pembuktian dalam hal ini, ya. Pokoknya cuma sekadar mendengar perkataannya. Yang jelas yang kita bahas di sini ternyata wanita yang telah ditalak 3, ya. Dia, kita kan kemarin bahas dia memang tidak punya hak tempat tinggal lagi, tapi kalau itu kan dia masih menunggu, ya, ada masa iddahnya di situ, ya, ada masa iddahnya untuk menunggu, tetapi tidak boleh rujuk lagi. Nah, di situ kalau memang dia darurat, tidak bisa tinggal di rumah suaminya yang mentalaknya, maka dia boleh keluar dari situ karena keadaan darurat. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, hadis dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ia berkata, la talbisu alaina sunnatan nabiyina idatu umil walad idza tuwfiya anha sayyiduha arba'atu ashhurin wa ashrun. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Sahih al-Hakim wa a'allahu ad-Darqutni bil inqita'. Kesimpulan hadis ini, ya, kalau kita lihat artinya dulu dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ia berkata, janganlah engkau campur baurkan sunnah Nabi kepada kita. Masa iddah umul walad. Umul walad itu budak perempuan yang memperoleh anak dari majikannya. Jadi dalam perbudakan, ya, dengan majikannya itu seperti layaknya istri, jadi boleh digauli. Nah, ketika itu punya anak, ibunya ini namanya umul walad. Umul walad itu masa iddahnya jika ditinggal mati suaminya itu 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Maka ini jadikan dalil bahwasanya masa iddah untuk umul walad. Umul walad itu apa? Dikatakan oleh Syekh Abdul Fauzan, budak yang disetubui oleh majikannya, kemudian dari hubungan ini datanglah keturunan, kemudian majikannya ini meninggal dunia, maka masa iddahnya itu selama arba'atu asyhurin wa asyrun, selama 4 bulan 10 hari. Ini adalah perkataan Said bin Al-Musayyib, Ibnu Sirin, Al-Auza'i dan jamaah, dan diriwayatkan juga ini pendapat dari Imam Ahmad. Namun ulama yang lainnya itu mengatakan iddahnya, masa menunggunya 1 kali haid. Ini pendapat dari jumhur. Ini pendapat yang masyhur dari, ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Juga ini pendapat dari Ibnu Umar, dari Utsman, dari Aisyah, dan ini pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lainnya, dan dikuatkan oleh Imam As-Sun'ani. Alasannya di sini, ya, alasannya mereka katakan umul walad yang ditinggal mati, ya, oleh majikannya tadi, kan dia bukan istri karena statusnya masih umul walad. Maka tidak dihukumi seperti iddah karena suami meninggal, yaitu 4 bulan 10 hari. Dan dia bukan wanita yang ditalak juga, yang mesti nunggu sampai 3 kali haid, enggak. Maka cuma ada untuk umul walad ini istibra', membuktikan kosongnya rahim.
Membuktikannya dengan apa? Ya, 1 kali haid. Ini dikatakan oleh pendapat ini disamakan seperti kalau budak tadi ditinggal mati suaminya, ya, yaitu yang budak juga, ya. Nah, tashbihan laha bil amma yamutu anha sayyiduha. Nah, maka disamakan 1 kali haid ini kalau wanita tadi ditinggal mati oleh majikannya. Ya, jadi intinya ada 2 pendapat dalam hal ini, ya, dan ada pendapat yang lainnya lagi. Intinya khilafnya itu kuat. Ada yang katakan tadi untuk Ummul Walad menunggu sampai 4 bulan 10 hari sama seperti wanita yang lain yang ditinggal mati suami. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan masa iddahnya itu hanya menunggu 1 kali haid saja. Nah, ada istilah lagi salah satu quru. Dalam istilah masa iddah, ini masa iddah yang berlaku untuk istri yang ditalak oleh suami dan istri ini masih mengalami haid. Ingat ya, istri yang ditalak oleh suami dan istrinya itu masih mengalami haid. Karena masih mengalami haid, ditalak oleh suami, maka ada istilah salah satu quru. Seperti yang disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 228. Saya bacakan dulu hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat innamal aqra'u al-athhar akhrajahu Malik fi qissati bisanadin sahihin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya quru itu tidak lain adalah masa suci. Nah, sekarang kita bahas apa yang dimaksudkan dengan 3 kali quru. Pemirsa sekalian, saya ada artikel di rumaisa.com nanti bagi yang ingin memahami, terutama para wanita yang ingin memahami masa iddah. Itu nanti bisa dicari saya dengan kata kunci masa iddah bagi wanita yang ditalak. Itu ada risalah talak saya pernah nulis sampai serial ke-16. 16. Kayaknya lebih daripada itu. Jadi ada beberapa artikel talak saya tulis di rumaisa.com. Cari saya dengan kata kunci risalah talak, itu pelajari semuanya. Itu sudah lengkap. Total ternyata ada 17 nih. 17 artikel risalah talak. Nanti lihat di artikel yang ke-15 masa iddah bagi wanita yang ditalak. Di sini ada pembahasannya. Yang tadi kita sebut Al-Baqarah 228 tadi. Nah, di sini ada pembahasan Al-Baqarah 228. Ini wanita yang memiliki quru bagi wanita yang masih mengalami haid, yaitu ia menunggu sampai 3 kali quru. Ayat lengkapnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahilu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, untuk istilah quru ini dalam istilah ilmu usul fikih, yang dimaksud quru itu adalah lafaz mustarak. Jadi maknanya bisa macam-macam ya. Ada ulama Syafi'iyah katakan quru itu suci, ada pendapat yang lainnya katakan quru itu haid. Sedangkan kita telah pelajari kalau ditalak itu hanya boleh saat suci. Talak itu hanya boleh saat suci itu.
Kalau kita hitung 3 kali quru itu namanya 3 kali suci. Jadi hitungannya gini. Ini kan wanita ditalak ketika suci. Saya hitung quru itu sama dengan suci ya. Ya, quru itu sama dengan suci. Lihat ya, saya pakai jari nanti bisa pemirsa lihat. Ini talak suci. Setelah suci kan haid. Nah, suci ini tidak dihitung. Kan 3 kali suci ya. Suci, haid, suci. Sucinya berdua ya. Haid, terus suci. Nah, sucinya sudah 3 kan. 1, 2. Ya. 1, 2. Ya. 3 ini ya. Setelah 3 kali suci, nah baru dikatakan masa iddahnya selesai. Lebih lama ini ya. Ini lebih lama. Namun kalau talaknya ketika suci tadi dan hitungannya quru itu sama dengan haid, berarti tunggu 3 kali haid. Ini lebih singkat. Coba perhatikan. Suci kan ditalak, maka haid. Ya, haid pertama ya, suci. Haid kedua, suci. Haid ketiga, setelah haid ketiga mau masuk suci lagi, nah itu sudah boleh nikah. Masa iddahnya selesai. Jadi kalau pakai hitungannya 3 kali suci lebih lama, kalau pakai hitungannya 3 kali haid itu lebih cepat beberapa waktu. Tadi ada ulama seperti ulama Syafi'iyah menganggap seperti hadis ini ya. Seperti kata Aisyah, innamal aqra'u al-athhar. Yang namanya quru itu suci. Nah, ini sama seperti pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan quru itu haid. Mudah-mudahan ibu-ibu di rumah kalau hitung seperti ini paham gitu. Nah, para ulama katakan, saya baca dari ringkasan, saya ringkas dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Para ulama itu katakan bahwasanya lafaz quru itu lafaz yang masih mujmal. Bisa maknanya haid, bisa maknanya suci seperti tadi kita bicarakan. Ini yang dimaksud di ayat Al-Baqarah 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan asar ini dari Aisyah ini jadi dalil kalau yang dimaksudkan dengan quru itu tuhur, yaitu suci. Oh tadi sebentar. Wa huwa zaman bainal haidataini. Berarti ketika ditalak ketika suci tadi lebih cepat ya dibandingkan ketika haid. Coba kita hitung ulang ya. Sebentar, saya baca dulu. Keterangannya akan lebih jelas di sini. Dikatakan ya, tadi ketika ditalak ketika quru yang kita artikan itu suci, wa huwa zaman allazi bainal haidatain. Itu waktu yang terletak di antara 2 kali haid. Oh, berarti ketika talak dijatuhkan ketika suci tadi, suci itu sudah masuk hitungan talak. Berarti lebih cepat nantinya ini. Nanti saya akan terangkan ulang ya. Maaf tadi ada yang kurang tepat. Jadi kalau kita hitung, ini saya belum kuatkan pendapat di sini. Kita hitung ulang ya. Talak ketika suci ya, nanti lebih cepat ya. Nggak mungkin lebih lama ini. Kan dia sudah talak ketika waktu yang tepat. Talak ketika suci, talak pas istrinya suci. Suci dihitung 1, suci 1, haid, suci 2, haid. Nah di antara 2 haid kan, suci 3. Cuma 5 jari loh ini. Suci, haid, 5 jari. Namun sekarang talak ketika suci tapi dihitungan quru sama dengan haid.
talak suci. Terus haid 1 suci, haid 2 suci, haid 3. Setelah haid 3 selesai baru masuk suci yang berikutnya lagi. Nah, sudah masa iddah selesai. Berarti kalau quru' maksudnya itu adalah suci, lebih cepat. Nah, ulama yang menganggap quru' itu artinya suci, itu ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Ada 2 pendapat dari Imam Ahmad dalam hal ini, dan juga oleh pendapat Daud, Abu Thawr, Ibnu Hazm, dan dipilih oleh Asy-Syinkiti. Pendapat yang lain itu katakan quru' itu sama dengan haid. Ini pendapat 10 sahabat, diantaranya khalifah yang 4. Dan ada sahabat di situ Ibnu Mas'ud. Maaf, murid-murid ini dari tabi'in ya. Situ ada Ibnu Mas'ud. Murid-murid Ibnu Mas'ud dari kalangan tabi'in. Ada Al-Qamah, ada Al-Aswad, ada Ibrahim. Ada Asy-Sya'bi, ada Al-Hasan, ada Qatadah. Ya, mereka punya pendalilan sendiri. Dan Syekh Abdullah Fauzan lebih cenderung pada pendapat yang dipegang oleh 10 sahabat tadi dan Khulafaur Rasyidin, yaitu yang dimaksudkan dengan quru' itu sama dengan haid. Dan di sini kalau di tulisan kami, saya sepertinya lebih cenderung pada pendapat quru' itu sama dengan haid, karena ada hadis juga di sini yang lebih yang menyatakan ini ya. Inna mazalika irkun fanzuri iza ata qur'ika fala tusalli fa iza marra qur'ika fatatahhari summa sholli wa ma bainal qur'i ilal qur'i. Ini ada hadis yang Nabi SAW katakan pada wanita yang mengalami istihadha, sesungguhnya darah istihadha adalah urat yang luka. Lihatlah jika datang quru' janganlah sholat. Nah, datang quru' janganlah sholat berarti ketika datang haid jangan sholat. Jika telah berlalu quru' bersucilah, kemudian sholatlah. Berarti kalau telah berlalu quru' maksudnya apa? Haid. Maka bersucilah kemudian sholatlah di antara masa quru' dan quru'. Nah, itu gangguan. Imam Ahmad katakan, Imam Ahmad dalam satu riwayatnya, pendapatnya ya, dahulu aku berpendapat bahwa quru' itu bermakna suci. Saat ini aku berpendapat bahwa quru' adalah haid. Dan Syekh Abdullah Fauzan tadi kuatkan quru' sama dengan haid. Ini juga pendapat Syekh Shalal Fauzan. Juga penulis kitab Sahih Fiqih Sunnah Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Dan kalau kita hitung tadi, kalau dengan hitungan 3 kali quru' itu sama dengan 3 kali haid, lebih aman karena lebih panjang ya. Ya, talak suci ya, haid suci, haid kedua suci, haid ketiga. Maka ini lebih aman karena ini lebih amannya dikarenakan lebih lama. Dibandingkan kalau pakai 3 kali suci, ini suci sudah dihitung, haid suci kedua, haid suci lagi, sudah selesai suci baru kemudian masa iddah selesai. Itu lebih cepat kalau 3 kali suci. Maka lebih aman kita memilih 3 kali haid tadi. Yang kesimpulannya, bagi yang tadi terputus dari Zoom, kesimpulannya quru' dimaknakan haid. Karena ini alasannya, ini pendapat 10 sahabat utama ditambah Khulafaur Rasyidin, juga situ Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya. Nah, berpendapat seperti itu. Dan lebih lamanya masa dengan perhitungan quru' sama dengan haid ini lebih lama, sehingga lebih aman dari sisi perhitungan ya, agar masa iddah tadi ya benar-benar sudah terlewati daripada dengan perhitungan quru' itu sama dengan suci. Nah, sekarang kita lihat lagi di hadis 1121 1122 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia katakan talaqul ammati tatliqatan wa iddatu haidatan, rawahu Daruqutni wa akhrajahu marfu'an wa dha'afahu
wa akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadisi Aisyata wa sawal hakim wa khalafahu ufattaku ala dha'fihi. Dikatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, talak budak perempuan ialah 2 kali dan masa iddahnya itu 2 kali haid. Talaknya cuma 2 kali dan masa iddahnya cuma 2 kali haid. Hadis ini dikeluarkan oleh Daruqutni dan dikeluarkan itu secara marfu, namun ia mendoifkannya, dan juga dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dari hadis Aisyah dan disahihkan oleh Al-Hakim. Namun para al-hadis menentangnya, menyelisihinya, dan mereka sepakat bahwa hadis ini adalah dhaif. Nah, kesimpulannya di sini dari asar ini bahwa kalau ada budak wanita, tadi kan pembahasannya budak wanita. Ya, budak wanita talaknya 2 kali, iddahnya itu 2 quru. Berarti kalau kita pakai pengertian quru tadi haid, berarti 2 kali haid. Ini pendapat dari Abu Hanifah, dari sekelompok sahabat dan tabi'in. Namun di sini ada kesimpulan terakhir dari Syekh Abdullah Fauzan bahwa para ulama itu berpendapat, mereka menyelisih pendapat ulama Zahiriyah seperti Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazm, bahwa talaknya budak itu seperti talaknya orang yang merdeka. Mereka berpendapat seperti itu. Karena di sini ulama Zahiri itu tidak mengambil perkataan sahabat. Jadi kalau mau melihat di sini, ini kalau jadi pendapat sahabat, ya berarti talaknya budak wanita itu hanya 2 kali saja. Dan untuk iddahnya 2 kali quru atau 2 kali haid. Nah, terus yang terakhir yang kita bahas sesuai dengan tema kita, suami yang selingkuh, yang tega selingkuh. Jadi Ruwaifi bin Thabit. Dari Ruwaifi bin Thabit, dari Nabi SAW ia berkata, la yahillu li imri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ayaskiya ma'ahu zar'a ghairihi, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi wa sahahu Ibnu Hibban wa hasanahu Al-Bazzar. Dari Ruwaifi bin Thabit bahwa Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban dan hasan menurut Al-Bazzar. Tadi disebut ia itu menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. Yang dimaksudnya di sini adalah dia itu tega, si suami ini bersetubuh dengan wanita lain sampai wanita lain itu hamil. Dan yang dimaksudkan dengan air di sini yaitu hubungan intim. Dan ini jadi dalil diharamkannya wat'ul hamil min ghairil wati'i. Jadi menyetubuhi wanita yang hamil, ini ternyata ceritanya ini menyetubuhi wanita yang hamil min ghairil wati'i. Jadi ada wanita yang hamil kemudian dinikahi, ya. Padahal bukan dia yang menghamili wanita tersebut.
Karena persetubuhan ini kan sebelumnya ini karena disiram yang lain gitu. Ini anak yang lain. Ya bisa jadi wanita yang ini ya dihamili oleh laki-laki yang sudah punya suami atau belum, atau memang mereka itu belum menikah. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya dari sini adalah tidak boleh seseorang itu menyetubui wanita yang hamil karena yang lain, sampai wanita yang hamil ini dia itu melahirkan. Ya karena itu tanaman orang lain gitu. Nggak boleh digabung lagi dengan air yang lain gitu. Maka kesimpulannya lagi yang lainnya, jika ada wanita yang berzina dan hamil dari zinanya tadi, maka menurut pendapat ini tidak halal dia menikah sampai melahirkan. Karena dalilnya dalil tadi. La yahilu li imri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ayyaskiya ma'ahu zar'a ghairihi. Namun ada pendapat yang kedua yang katakan halal nikahnya walaupun dia dalam keadaan hamil. Karena yang hamil karena zina tadi la hurmata lahu, tidak ada lagi kehormatan untuknya. Li'annahu wat'un la yalhaqu bihin nasab. Karena itu pernikahan yang memang nasabnya itu sudah rusak. Maka nikahnya di situ tidak terlarang dari sisi ini. Dan inilah pendapat Syafi'i, dan ini yang dipakai di tanah air kita. Kenapa di lembaga resmi yang wanita yang hamil di luar nikah pun masih tetap dinikahkan gitu. Karena memakai pendapat ini. Tapi kalau Syekh Abdullah Fauzan lebih cenderung pada pendapat yang pertama. Maka kalau ada wanita yang hamil, maka tunda dulu sampai dia itu melahirkan, baru kemudian dinikahi. Tapi kami lebih cenderung pada pendapat yang kedua. Dan ini yang sesuai dengan yang berlaku di negeri kita. Bisa lihat alasan kami di tulisan kami di rumaiso.com. Saya tulis dengan judul artikel status ayah biologis kayaknya. Nah, status anak hasil zina dengan ayah biologisnya. Status anak hasil zina dengan ayah biologisnya. Nah, di sini saya jelaskan panjang lebar nih pendapat-pendapat yang menyatakan nikahnya itu sah. Karena yang laki-laki ini dengan si perempuan, ya dia hamili, dia tanggung jawab. Tidak ada laki-laki lain yang debat. Kalau ada laki-laki yang debat, maka kalau ini wanita bersuami, ya, maka berlaku hadis. Al-waladu lil firash wal ahiru al hajaru. Anak itu disandarkan pada pemilik ranjang. Wal ahiru al hajaru. Yang menzinai cuma dapatkan batu saja, berarti dapat kesia-siaan di situ jamaah. Tapi kalau tidak ada yang debat seperti ini, ya si laki-laki ini yang hamil sendiri, nggak ada laki-laki lain. Maka secara hukum ya dia itu sah untuk menikahinya. Menurut pendapat yang kedua tadi dari dalam mazhab Syafi'i. Karena tadi alasannya ya, nikahnya ya nasabnya sudah rusak. Tadi nasab dari hasil hubungan itu sudah rusak. Maka nikahnya tidak diharamkan. Maka sama keadaannya seperti tidak hamil gitu kata ulama Syafi'iyah. Jadi yang hamil karena zina tadi la hurmata lahu, tidak ada kehormatan di situ. Jadi ini menunjukkan ya sebenarnya ulama Syafi'iyah lagi mencela perbuatan zina di situ. Tetap zina salah, zina dosa besar. Tapi kalau pernikahan yang terjadi tetap dikatakan sah. Adapun tadi secara umum lagi kita simpulkan kalau ada laki-laki
ya selingkuh dengan wanita lain, itu sama keadaannya ya, karena dia tumpahkan air, dia tuangkan air bukan pada tanamannya. Sedangkan kalau yang dibahas dalam hadis ini adalah menyetubui wanita yang dalam keadaan hamil, hamilnya itu dengan laki-laki lain. Ini nggak boleh. Jadi kalau kita mau bawa lagi pada pembahasan laki-laki, berarti tidak boleh. Ini sangat diharamkan sekali. Sudah punya pasangan yang sah kok malah selingkuh dengan yang lain gitu. Nah itu tentu tidak dibolehkan. Wallahu alam. Untuk kajian yang kita menikah kita bahas lagi malam Senin. Untuk besok malam kita bahas tema remaja di Sat Night. Ya insya Allah kami akan lakukan talk show tentang kiat-kiat kuliah. Sampai nanti kuliah ke Arab juga akan kami jelaskan. Ya demikian. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Kami beri waktu tanya jawab sekitar 10 menit. Bentar. Dari Zoom bisa siap-siap. Saya baca dulu dari YouTube. Apakah istri anak perempuan dari Pak D istri dari anak perempuan dari Pak D? Istri, ini ada Pak D kan? Saya ada si perempuan punya Pak atau laki-laki punya Pak D ya. Istrinya, istri dari Pak D bukan mahram. Terus anak perempuannya, perempuan punya anak sepupu, berarti sepupu bukan mahram. Ustaz, bolehkah seorang istri bersikap biarkan suami yang tidak sholat fardu karena sudah terlalu sering meninggalkan sholat? Tetap nasihati, terus doakan, nasihati, tunjukkan akhlak yang baik, tunjukkan sikap bahwasanya muslim ya sholat. Mudah-mudahan kalau punya anak, anaknya dididik seperti itu sehingga bisa dakwahi juga bapaknya. Kalau iddah dan ihdad untuk yang meninggal dunia itu sama. Waktunya sama 4 bulan 10 hari. Ustadz, apakah ada batasan seorang istri menunggu suami? Adakah batasan seorang istri menunggu suami yang tanpa kabar berbulan-bulan? Jika sudah tidak tahan, lalu si wanita ini menikah, apakah boleh? Tetap kalau dia mau menikah, tentu tidak boleh langsung karena masih ada suami. Maka dia bisa tempuh 2 cara, minta diceraikan atau gugat cerai. Dan ini kalau nikahnya resmi maka bisa diurus di pengadilan agama. Ya, jadi tetap ini ya, nikahnya harus sebelumnya pernikahan sebelumnya harus cerai dulu, pisah dulu ya, tidak boleh langsung nikah. Sehingga tidak usah muncul pertanyaan berikutnya, gimana kalau suaminya tiba-tiba datang? Ya berarti salah dia, kenapa nikah gitu. Karena wanita tidak boleh punya 2 suami. Ustadz, bolehkah manfaatkan uang yang dalam transaksinya terdapat riba nasi'ah karena penukaran uang tertunda? Secara pemanfaatan uangnya boleh, tetapi transaksinya salah. Bagaimana caranya mengingatkan suami yang suka selingkuh dan berzina dengan banyak wanita, sedangkan ia selalu melakukan itu setiap ada perselisihan di antara kami? Ini banyak berdoa pada Allah, terus sadarkan suami yang punya kekeliruan seperti ini dosa besar yang dilakukan. Ustadz, jika istri ditinggalkan suami sampai bertahun-tahun apakah sudah otomatis cerai? Tidak ya, kalau tidak ada kata-kata cerai belum. Ustadz, jika pernah tersakiti oleh suami, sabar seperti apa yang harus dilakukan? Ya kalau ingin lanjut ya mesti banyak-banyak sabar situ. Wallahu a'lam. Yang di Facebook nggak ada pertanyaan, Instagram coba. Ya, kan. Sebentar. Baik, saya ulang. Kalau ada akhwat menetap dengan kakak wanita, apakah boleh sang akhwat membuka kerudung depan kakak ipar? Ini kalau akhwat ini dengan kakak iparnya laki-laki nggak boleh. Ya, mahramnya mahram muakkad sehingga tidak boleh bebas seperti itu. Apa hukum percaya manusia purba?
Manusia purba kayak apa? Kalau dibilang Nabi Adam manusia purba, bisa salah dan fatal kelirunya ini. Terus yang berikutnya dari Zoom. Dibuka? Sudah. Ya. Monggo. Nah, Ustaz, silakan Bapak Taufik Sapaat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya Ustaz, kan nilai saya itu tidak terus. Sekarang nggak ada, Bang. Sebentar, ini tolong Terus. yang akhwat yang satu yang mau ini, tolong mic-nya dimatikan dulu. Ya, terus ya. Ulang ya. Terus kan nilai saya kan rendah Ustaz, tidak tuntas, terus saya ingin memperbaikinya tapi waktunya sudah mepet. Jadi gurunya bilang sumbangkan saja sejadah ke masjid, nanti nilainya dikasih standar. Itu gimana Ustaz? Apa hubungannya sedekah dengan nilai tadi? Itu karena mengganti, karena sudah tidak bisa kerja tugas lagi Ustaz, karena sudah ingin di print rapornya. Ini apa? Kuliah apa sekolah ini? Sekolah Ustaz. Itu tugas apa? Ini mata kuliah, mata pelajaran apa? Biologi Ustaz. Apa hubungannya sejadah dengan itu nilai? Kalau nggak ada, nggak boleh. Maksudnya nggak, ya nilai seperti itu ya sudah kalau gitu. Gitu ya? Karena nggak ada sangkut pautnya sejadah dengan nilainya tadi. Ya Ustaz. Ya, terus berikutnya. Yang dari Silakan resen. Ibu Puspitasari. Ibu Puspitasari. Silakan Ibu Mutia. Ibu Mutia, silakan dibuka mic-nya. Baik, kalau tidak dijawab bisa ini. Silakan. Ya, waalaikumsalam. Ya, siapa duluan ya, silakan. Ya, silakan. Iya, silahkan. Baik, halo, silakan. Baik, pending dulu, kalau tidak nyambung bisa ke chat dulu, Ya, bagaimana menyikapin kalau Halo. Kita sinyalnya jelek ya. Mati lagi noh. Bentar. Baik, yang kalau ada mau bertanya lagi lewat YouTube silahkan. Instagram belum ya? Kenapa sinyal jelek ya? Bentar, tunggu. Ya, nyalain dulu. Harus simpan ya. Silakan yang chat dulu silakan. Tadi terputus. Chat aja dulu. Nah, Ustaz. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Saya ikhwan yang baru mengenal sunnah. Jika akhwat yang lebih baik agama dan lebih banyak hafalannya meminta mahar bacaan surat Ar-Rahman, bagaimana hukumnya ya Ustadz? Dia lebih baik agamanya sehingga bukan kapasitas saya mengajarkan bacaan tersebut. Di sisi lain, mahar ini juga lebih memberatkan bagi saya daripada mahar berupa uang. Jadi saran saya mahar itu nanti bisa baca tulisan saya tentang mahar berupa Al-Quran ini. Ini saya fenomena kurang bagus seperti ini. Mahar berupa tadi apa? Al-Quran ya. Kalau cuma sekadar setoran saya kurang setuju. Kalau ini tentang hafalan, ini panjang lebar saya bahas di rumesa.com. Ini ada judul artikelnya, mahar nikah berupa hafalan Al-Quran. Kalau hadis Nabi yang beliau itu ajarkan kepada seorang yang awalnya ditanya
cincin besi punya enggak. Terus apa yang kamu punya? Akhirnya hafalan. Yang ada tentang cerita ini, dia itu mengajarkan hafalan. Jadi bukan menyetorkan hafalan. Karena kita ingin mahar itu gini ya, kalau mahar ya. Mahar itu kan suatu yang nanti dijadikan punya nilai gitu. Sehingga kalau ada permasalahan nanti bisa dituntut. Kalau cuma sekedar hafalan saya tidak bisa dituntut seperti itu. Sehingga saran saya, tak perlulah ikut-ikut orang apa maharnya itu berupa setoran hafalan surat ini surat itu ya, jangan ikut terlalu gagap ikut orang lain gitu, karena tidak sesuai dengan teks tadi ya, teks yang hadis yang Nabi SAW tuntunkan ya. Dan juga di sini kami bawakan fatwa Lajnah Daimah ini, kalau mahar berupa pengajaran Al-Quran itu dibolehkan jika tidak dapat didapati mahar yang lainnya. Pengajaran Al-Quran, ingat. Lalu Al-Lajnah Daimah juga sarankan, di sini ada perkataan yang lainnya ya. Boleh kalau kata Imam Nawawi dari hadis Sahal bin Sa'ad, boleh dari hadis ini dijadikan mahar itu berupa pengajaran Al-Quran. Fatwa Al-Lajnah Daimah juga demikian, pengajaran bukan hafalan. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, terus bisa baca lagi lewat chat dulu. Namun Ustaz, bismillah, afwan di luar tema. Ustaz, Ana seorang akhwat berumur 22 tahun. Apakah Ana berdosa jika menolak banyak ikhwan karena mereka semua belum ada yang kenal sunnah? Dikarenakan rata-rata yang datang ingin melamar itu teman yang sudah kenal Ana dari lama sebelum hijrah. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, tergantung pilihan. Mau pilih yang sesuai sudah ngajinya bagus, itu lebih baik ya. Apalagi ini pilih laki-laki, ingin jadi imam gitu. Pilih yang lebih baik. Nggak apa-apa punya prinsip seperti itu. Yang penting mudah-mudahan tidak terlalu lama, artinya jangan tunda-tunda terlalu lama, akhirnya nanti ketuaan baru kemudian menyesal. Terus bisa baca lagi? Bismillah. Nah Ustaz, bismillah, Ustaz, suami Ana menjual mobil bekas. Ada konsumen minta carikan mobil, cuma dia bilang kalau uang untuk beli mobil dia pinjam di bank. Bagaimana itu Ustadz? Boleh kita mencarikan mobil untuknya? Dia beli cash ke kita dengan memakai uang yang dipinjamnya ke bank. Kalau kita tahu maka baiknya tidak transaksi karena mendukung dalam riba. Tapi kalau kita tidak tahu kok tiba-tiba langsung dibayar, baru tahu belakangan, maka tidak masalah. Masalahnya sudah tahu seperti itu. Terus bisa dicat lagi, silakan. Bismillah, Ustadz, afwan, Ana ingin bertanya, gimana nasab seorang anak yang lahir sebelum adanya ikatan pernikahan? Jika anak tersebut wanita, apakah boleh ayahnya menjadi wali di saat pernikahannya? Kalau tadi, apakah ayahnya juga menjadi nasabnya atau hanya ibunya saja? Tadi saya kuatkan pendapat nikahnya sah. Berarti kalau anaknya dilahirkan dari hubungan ini, berarti sah juga itu anaknya. Apalagi ada pencatatan, kalau dinikahkan oleh bapak biologisnya sekaligus itu bapak resminya di akte, maka sah. Allahu a'lam. Terus. Nah Ustaz. Bismillah Ustaz, apakah boleh memberi zakat? Memberi zakat? Apakah boleh memberi zakat kepada keluarga sendiri dikarenakan keluarga tergolong tidak mampu? Boleh, asalkan itu bukan keluarga yang kita tanggung nafkah. Jadi misalnya saya dengan ibu itu asalnya kan kita tanggung nafkah, maka zakat tidak untuk ibu. Saya dengan anak saya, maka zakat tidak untuk anak saya gitu. Namun kalau dengan paman saya kan nggak nanggung nafkah, maka boleh memberikan zakat untuk dia. Terus, Ustadz, dosakah orang yang bertanya seperti ini? Apakah Nabi Adam adalah manusia purba, tapi dia tidak tahu Ustadz karena ada pelajaran dalam sekolah? Ya, itulah tadi yang saya kritisi. Dia berani mengatakan Nabi Adam manusia purba gitu. Ya, padahal fisiknya ya sudah manusia gitu. Ya, kurang setuju kalau pendapatnya seperti ini. Wallahu a'lam. Terus coba yang di resen. Nah, Ustadz, silakan Ibu Mutia. Ibu Mutia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, ini Ya. Suami saya sering selingkuh Ustaz dan sering berbohong. Selingkuh sama istri orang, gimana saya menyikapin Ustaz?
Sudah lama itu, Bu? Halo? Sudah lama Ustadz. Dan ketahuan? Sudah lama Ustadz, sering terulang. Gimana? Kalau itu saya sering lihat dia ngechat aja Ustadz, WA, lewat WA, telepon gitu, saya dengar. Gimana saya menyikapin Ustadz? Apakah harus saya minta cerai? Dia mau berubah dan tahu salah atau tidak? Kalau itu sudah sering saya ingatin, dan dia suka bersumpah di atas Al-Quran, Ustadz. Padahal saya udah tahu dia berbohong. Dia tidak berkata jujur, tetap aja dia menyangkal bahwa dia enggak, katanya gitu, Ustadz. Tinggal keputusan ibu saja. Ibu maunya apa? Kalau ibu mau cerai karena sudah tidak kuat lagi seperti itu keputusan ibu. Gitu ya? Apa tidak apa-apa Ustadz? Hukumnya gimana? Saya berdosakah saya? Kalau cerainya? Minta cerainya ya. Itu ada alasan. Iya. Tapi saya itu kadang berat karena udah lama menikah ya Ustadz. Anak saya udah umur 25 gitu. Ya, berarti minta pada suami konsekuen dengan sumpahnya dia tadi. Iya, itu yang saya tidak suka. Dia suka bersumpah di atas Al-Quran itu, Ustaz. Saya nggak suka itu, Ustaz. Ya, mudah-mudahan suami dengar pengajian malam ini nanti. Iya, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Iya, wayakum. Baik, bisa baca lagi di chat 1 baru saya ini. Baik, Ustaz. Bismillah, Ustaz, teman Ana membantu menjualkan laptop yang sudah tidak saya pakai lagi. Apakah boleh saya memberinya hadiah sebagai tanda terima kasih? Teman tadi belikan laptop, menjualkan laptop yang sudah tidak saya pakai lagi. Ya boleh beri sesuatu hadiah, tidak masalah, jual belikan ini boleh. Satu lagi coba di chat. Sudah tidak ada lagi Ustaz. Oh baik, di sini Facebook gak ada. Baik, kalau tidak ada kami cukupkan. Ada telepon? Ya, sebentar saya angkat telepon dulu terakhir. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. 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 Iya. Berbohong apa maksudnya ini? Yang bohong siapa? Ibu berdosa. Kalau tidak mengingkari, ditanya kok ikut bohong juga, dosa juga berarti. Kalau ada yang nanya berarti harus jawab jujur. Alasannya ngikut kenapa? Ya nggak ikut saja nggak apa-apa. Nggak ikut nggak apa-apa. Ya. Ya. Silakan. Emasnya sedikit. Gimana? Halo? Ya, diulang. Apa ini? Coba diulang pertanyaannya. Terputus tadi. Emasnya itu ikutan, tidak masalah. Emasnya ikutan, tidak masalah. Iya.
Gitu ya. Ya, demikian, mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan dan mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah pada kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.